Ya, Pak. Oke, bumper sudah ya. Baik, salam bahagia, kerabat desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam pada semua peserta yang hadir pada acara malam ini. Salam bahagia untuk kerabat desa. Perlu diketahui acara ini bisa diikuti melalui Zoom ataupun bisa diikuti melalui satelit Nusantara 1 dan satelit Merah Putih Telkom 4 pada channel TV Desa. Selain itu, acara ini juga dapat diikuti melalui aplikasi Android, Kugo, dan Genflix. Oke, perkenalkan, nama saya Imam Behaki, moderator Anda semuanya malam ini dalam bincang-bincang santai. Saya kebetulan diberi tugas sejak Januari 2020 menjadi dekan Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital di Institut Teknologi 10 November Surabaya. Saudara-saudara kerabat desa semuanya, ITS secara umum dan juga Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital mempunyai banyak program yang sangat mendukung terhadap Sustainable Development Goals. Terutama ITS sejak tahun ini mempunyai satu center tentang SDG atau Sustainable Development Goals ini, dengan tujuan tentu ITS ingin berkontribusi dalam pencapaian Sustainable Development Goal ini di Indonesia. Acara ini didukung oleh berbagai pihak. Yang pertama adalah dari SDG Center ITS, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur, dan juga dari channel TV Desa, aplikasi Kugo, dan Netflix. Saya perkenalkan pemateri kita malam ini. Yang pertama adalah Dr. Janti Gunawan. Dr. Janti, selamat malam. Malam, Pak Imam. Ya. Dr. Janti adalah Wakil Ketua Pusat Kajian SDG atau Pusat Kajian Sustainable Development Goals di ITS, di mana beliau juga adalah dosen pada Departemen Manajemen Bisnis yang berada pada Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital. Yang kedua, pembicara kita adalah Saudari Niamah. Oke. Saudari Niamah. Selamat malam. Oke, selamat malam Saudari Niamah. Beliau ini adalah alumni dari Departemen atau Program Studi Desain Produk ITS, yang juga founder and director dari CV Robris Indonesia. Oke, di mana desain produk ITS itu juga berada di Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital. Oke, yang ketiga pembicara kita adalah Dr. Derajat Irawan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur, yang kita sudah tahu semuanya, saya sering berinteraksi dengan beliau, sangat concern terhadap pembangunan ekonomi Jawa Timur melalui pengembangan UMKM. Kebetulan saya sendiri sering diajak berdiskusi oleh Pak Dr. Derajat Irawan. Bapak Dr. Derajat, selamat malam. Atau yang mewakili? Ya, baik. Baik, Bapak Ibu semuanya. Agenda kita adalah kita ingin mengupas tantangan desa untuk bisa menjadi bagian dari perekonomian nasional dan juga bagian dari bagaimana kita Indonesia mencapai Sustainable Development Goals. Kalau kita lihat desa di Indonesia cakupannya sangat luas, peranannya juga sangat luas. Kalau dulu di era sebelum digital, sebelum revolusi 4.0 ini, kita berhadapan pada yang namanya urbanisasi, di mana orang-orang berbondong-bondong ke kota, sehingga desa menjadi kosong. Nah, di era revolusi industri 4.0, batasan itu tidak ada lagi.
desa bisa berperan aktif. Yang penting ada jaringan internet dan sebagainya. Sehingga potensi dari desa itu sangat luas. Nah, maka dari itu kita ingin berbincang-bincang itu. Apa potensi yang bisa kita angkat? Dengan menggabungkan tujuan dari Sustainable Development Goals, ada peluang-peluang dari revolusi industri 4.0, infrastruktur yang sedang dibangun oleh pemerintah kita saat ini, dan kita juga ingin mengetahui siapa stakeholder yang harus berperan di dalam meningkatkan peranan desa tersebut. Ya, kita mengenal ABG, akademisi, bisnis, dan government. Apakah itu ataukah ada kaki yang lainnya lagi yang perlu kita inginkan? Tentu ITS sebagai institusi ternama di Indonesia juga ingin berkontribusi dan terus ingin memantapkan kontribusi kita untuk siap membantu desa yang mempunyai produk-produk ekspor. Saya kenal Bu Dr. Yanti ini sering melakukan analisis, value chain analisis untuk mengetahui apa sih produk-produk desa ini, bagaimana produk-produk turunan yang bisa dikembangkan. Nah, tentu di pedesaan kita juga ingin mengembangkan nanti, ingin memanfaatkan apa yang kita sebut nanti bonus demografi yang akan datang ini. Bagaimana kaum milenial yang ada di desa itu bisa mengambil peran untuk meningkatkan produk ekspor dari desa. Dan nantinya sharing dari Disperindak Jatim, Disperindak Jawa Timur, sebagai pintu gerbang untuk ekspor utama di Jawa Timur, akan sangat bermanfaat buat kita semuanya. Bapak Dr. Derajat nanti akan bisa menjelaskan bagaimana dan apa yang sudah dilakukan, dan juga bagaimana pemerintah Jawa Timur maupun pemerintah Indonesia secara umum ingin meningkatkan dan apa yang sudah ditingkatkan terhadap ekspor produk-produk desa tersebut. Demikian pengantar dari saya sebagai host Anda semuanya. Sekali lagi acara ini bisa diikuti melalui Zoom, juga melalui aplikasi Google maupun Genflix, dan juga pada channel TV Desa melalui satelit merah putih Telkom 4. Untuk materi yang pertama, saya persilakan Ibu Dr. Janti Gunawan. Terima kasih Pak Imam. Saya share materi saya ya. Sudah bisa. Nah. Bentar dulu. Sudah, Bu. Oke. Ya. Udah bisa kelihatan. Sebentar saya pindah. Ini nggak mau. Lagi nakal. Oke. Ya. Selamat sore teman-teman kerabat desa, dan terima kasih Pak Imam atas kesempatan yang fasilitasinya. Selamat malam Pak Kadis, Dr. Derajat, dan Mbak Nia dalam kesempatan kita bersama ini ya. Ya, jadi saya perkenalkan, saya Yanti. Saya ingin sharing tentang bagaimana sebetulnya peluang produk-produk dari desa itu untuk masuk pasar ekspor. Nanti mungkin Pak, ya ini perkenalkan saya dulu, saya PhD di bidang international business, dan ada beberapa pengalaman pekerjaan di internasional, dan juga saat ini saya sebagai staf mengajar maupun wakil ketua dari Sustainable Development Goals di ITS. Nah, pertama mungkin kita tanya dulu, kenapa sih ya, kan Indonesia aja udah besar gitu ya, kenapa sih kita harus ekspor? Kalau kita lihat sebetulnya, export ranking di dunia, ini dari data World Trade Statistics, itu Cina itu ranking pertama, itu nilainya tuh 2.487 miliar US dollar. Sedangkan Amerika itu 2.600 importnya gitu ya, makanya mereka tuh kebobolannya ini kan nilainya miliar dolar. Kemudian mengekspor demikian halnya, Amerika itu ekspornya cuma 1.600, Cina itu importnya 2.100 ya, tapi yang dijual lebih besar. Dan kalau kita lihat negara-negara kecil yang maju, satu, kita bisa melihat sebetulnya kesempatan bagi Indonesia, biarlah itu dua itu Cina sama Amerika berantem,
biarlah gitu kan. Kita jangan sampai ikut berantem, tapi bagaimana kita memperoleh manfaatnya. Yang kedua, kalau kita lihat negara-negara kecil, contoh Hong Kong itu ranking ke-8 sedunia yang melakukan ekspor dan ranking ke-8 juga yang melakukan import di sini. Yang menarik adalah sebagai negara kecil, Hong Kong itu ternyata melakukan ekspor dan juga melakukan re-ekspor gitu ya. Jadi artinya dia itu melakukan import kemudian dikirim lagi gitu. Nah, ini juga peluang buat Indonesia. Yang paling dekat sebetulnya Singapura. Kalau kita lihat Singapura itu ekspornya 413, dia itu melakukan re-export itu 203, artinya dia itu importnya 371 ya di sini, re-exportnya 203, dia itu datengin 371, yang dikirim itu 203, sedangkan banyak nggak mungkin kan Singapura negara kecil itu bisa menghasilkan yang sedemikian banyaknya. Dari mana lagi? Pasti ya dari Indonesia. Sayangnya kalau kita lihat Indonesia itu ranking 30 untuk mengekspor dan ranking 29 untuk mengimpor. Jadi nilai impor Indonesia itu masih lebih besar daripada nilai ekspor Indonesia. Sedangkan negara tetangga kita itu memperoleh manfaat dari transaksi itu. Tentu saja kita sebagai ITS ya, sebagai lembaga pendidikan, kami ingin berperan bagaimana membantu agar Indonesia itu bisa lebih makmur, lebih mulai dari desa. Jadi kalau kita lihat, saya mengajar di kelas bisnis internasional di manajemen bisnis ITS, di mana kita sebetulnya memahami, belajar di kelas ini kita belajar bagaimana sih budaya, kebutuhan, kemudian dari masing-masing negara, kenapa kok kita mesti masuk pasar ekspor? Kemana kita harus ekspor? Kapan kita melakukan ekspor? Bagaimana caranya? Itu yang sebetulnya kita pelajari di manajemen bisnis ITS. Pertanyaannya kan adalah gini, loh itu kan yang sekolah-sekolah Mbak. Terus yang dari desa ini bagaimana? Itulah sebetulnya kita itu membuka kesempatan dan kita sangat senang bisa bermitra dengan para teman-teman di desa. Yang kami lakukan adalah kita belajar bersama. Jadi kami punya namanya tuh mitra belajar. Mitra belajar itu siapa? Perusahaan atau mungkin kerabat desa yang ada di sini ya, perusahaan-perusahaan yang ada di desa, UKM-UKM yang ada di desa yang ingin menjadi mitra kita, monggo mari gitu ya. Selama ini memang kita melakukannya offline, sehingga cakupannya lebih banyak di Jawa Timur. Tapi di lain pihak mungkin ini juga hikmah dari COVID ya, kita tahun ini kita akan melakukannya dengan full online dan akan meraih menjangkau lebih dari Jawa Timur. Jadi kalau kita lihat di sini mitra belajar kita siapa? BUMN yang sudah established. Boma Bisma Indra, Panggung Elektrik itu yang Huawei ya, dia itu bekerja sama dengan Huawei, produk-produk teknologi. Indoprima itu bikin perlengkapan mobil springnya ya, kemudian energi biomasa ini biomas, Geraha Alam Semesta ini bikin pupuk organik, Zahir Internasional. Jadi tidak hanya produksi manufaktur, tetapi juga jasa. Dan kita bermitra dengan UKM-UKM. Hari ini kita akan kupas siapa mereka dan apa yang kami lakukan, bagaimana kita bisa bermitra untuk membangun kerabat desa di sini biar bisa ekspor dari desa. Contohnya di sini Mas Edo Intijaya, Mitra Karya, itu nanti yang akan kami jelaskan. Kemana saja sebetulnya perusahaan-perusahaan ini ekspor dan bagaimana caranya? Kita belajar bersama. Apa sih maksudnya belajar bersama? Ada perusahaan yang sudah well established, yang sudah berjalan gitu ya, tapi tetap kan mereka tuh ingin masuk pasar-pasar baru atau perusahaan-perusahaan kecil yang belum pernah ekspor. Disinilah sebetulnya kami memfasilitasi kerjasama antara perusahaan besar dengan perusahaan kecil, saling mengenal, saling belajar dari pengalaman-pengalamannya. Jadi tahun kemarin kita memfasilitasi 17 perusahaan yang masuk ke pasar ekspor dari tujuannya ya antara lain Filipina, Malaysia, Vietnam, South Korea, Timor Leste, kemudian ke Saudi Arabia dan ke Eropanya tuh ke Netherlands dan Jerman gitu. Nah, yang apa sih sebetulnya
yang perlu dilakukan untuk masuk ke pasar ekspor. Nanti mungkin Mbak Nia sebagai pelaku ya milenial ini akan cerita, tapi di sini saya akan ceritakan proses bagaimana kita membantu agar para mahasiswa dan para rekan-rekan teman-teman dari UKM di daerah itu bisa membangun bahwa mereka bisa kok dari desa. Jadi contohnya ini, saya mau setelin dulu videonya. Ya, jadi itu adalah contoh dari UKM, namanya Masedo ya. Masedo itu membuat produk wedang uwuh namanya, itu sebetulnya jahe campur rempah-rempah gitu kan. Kemudian kita di kelas bisnis internasional ini memang ada kelas internasional. Kita setiap tahun menerima sekitar 7-8 mahasiswa-mahasiswa asing. Jadi kelas bisnis internasional ini memang dibagi dua, ada setiap kelas ada mahasiswa asing, dan memang kita pakai bahasa Inggris. Jadi yang dilakukan adalah waktu itu kita bilang sama pemilik Masedo ini ya, jadi bilang ayo Mbak cobain gitu kan, kita masukin. Jadi anak-anak mahasiswa asing ini, contohnya yang dari Belanda ini, kita minta coba deh produknya kayak apa sih gitu kan, biar nggak rugi gitu. Kita punya mahasiswa asing itu kita manfaatkan untuk mereka menjadi test market. Ini contohnya. Terus dia bilang enak kok, nggak apa-apa. Terus gimana caranya? Kalau menurut kamu membangun image bahwa produk Indonesia ini bisa diminum oleh orang-orang asing, sini deh, dia bilang, saya aja yang jadi iklannya. Oke, gitu kan. Nah, artinya kita bisa sebetulnya dengan ITS yang memiliki mahasiswa-mahasiswa asing ini, kita bisa jadikan channel untuk memperkenalkan produk-produk kita. Sorry. Ya, jadi memang namun itu tidak cukup, karena kalau kita ngomong untuk masuk pasar ekspor ya ada berbagai macam hal requirement-nya, permintaannya untuk khususnya food safety, untuk produk-produk makanan itu memang kalau di luar negeri itu kan harus terlacak gitu. Dia tuh ada di mana, apalagi dengan COVID sekarang. Di satu sisi menurut saya dengan adanya COVID-19 ini, kita sebetulnya punya peluang dari desa itu untuk bermitra dengan lebih baik, karena banyak perusahaan-perusahaan yang ekspor, mereka kesulitan pada saat harus comply. Ini bahan bakunya dari mana? Nggak boleh ditulis beli dari pasar gitu, nggak boleh kan? Mereka pengen tahu siapa yang nanemnya kapan, dikasih apa saja, itu semua yang perlu dilakukan. Nah, untuk itulah sebetulnya ini peluang bagi kita bersama saling mempererat hubungan antara para petani mungkin ya, kemudian BUMDes mungkin sebagai lembaga yang di desa yang mengkoleksi itu, dan para eksportir atau mungkin mau ekspor langsung. Jadi memang kita dalam mata kuliah itu kita mempelajari bersama. Jadi kuliah kita itu selalu terbuka. Kalau ada perusahaan mitra boleh ikut kuliahnya setiap minggu. Setiap minggu mereka ikut 1 kali dan mereka harus terlibat dalam proses untuk mempersiapkan ekspor. Jadi memang ada seleksinya. Nah, bagaimana berikutnya yang kita lakukan? Kita lakukan yang untuk masuk ke pasar ekspor juga kita tidak cukup hanya memahami apa yang diinginkan gitu ya, tapi kita juga harus memahami siapa saja para pemain di luar sana. Contohnya ini pada saat teman-teman ini anak-anak melakukan penelitian untuk memasuki pasar Belanda misalnya. Mereka akan melihat siapa pelakunya di sana. Oh, udah ada masuk dari Vietnam, namanya Trung Nguyen. Oh, udah ada nih produk yang lokal. Mereknya tuh seperti ini, Dual Albert gitu ya. Kemudian ini saya juga nggak bisa bacanya. Ya, yang sudah well established sejak tahun 1753. Bagaimana kemudian kita menyusun strategi untuk bisa bersaing melawan produk-produk yang sudah ada gitu. Nah, termasuk juga mempersiapkan apa strategi yang harus dilakukan oleh UKM. Tetapi saya yakin tadi dengan caranya kita mempersiapkan setahap demi setahap, maka sebetulnya sangat memungkinkan, dan mungkin nanti Pak Kadis juga akan memberikan wejangan ya, seperti apa sih gitu ya. Contoh yang kemudian bisa kita lakukan berikutnya adalah, ini adalah produk dari desa juga, kopi leduk.
Pengolahan kopi kami melalui proses alami dan organik dengan tidak menggunakan pupuk kimia. Jadi kami selalu menggunakan pupuk organik. Perkebunan kopi kami ditanam di lereng lirang yang mengeluarkan uap sulfur atau uap belerang. Ini sangat berpengaruh akan cita rasa kopi kami yang berbeda dengan daerah lain. Ya, jadi tadi kita dalam mempersiapkan ekspor memang harus memahami apa sih uniknya produk kita itu. Dan disinilah sebetulnya kerjasama antara mahasiswa ITS dengan UKM. UKM ini yang mempersiapkan sehingga tahu di mana karakteristik pasarnya itu ya, mahasiswa itu mempersiapkan ini. Bagaimana sebetulnya perilaku mereka, seperti contohnya budaya minum kopi ada di mana sih? Di Nederland ternyata orang itu satu kali ya 1 sampai 6 kali per minggu itu dia selalu keluar minum kopinya. Demikian halnya kopi leduk itu kemarin Pak Edi sampai juara di Riyadh di pameran yang difasilitasi oleh Disperindak, dan juga Disperindak Jatim memang aktif ini melakukan festival kopi misalnya. Ini yang tanda tangan Pak Derajat, ini orangnya juga ada di sini. Jadi bagaimana kita membantu mempersiapkan mereka, sebetulnya yang dilakukan oleh mahasiswa adalah mempersiapkan, bikin slide presentasinya bahasa Inggris gitu ya, ngajarin biar bahasa Inggrisnya bisa. Dan tidak cukup gitu, UKM pun harus tetap menjalankan berbagai hal di sini, misalnya dari kopi leduk ini mendaftarkan sertifikat halal, kemudian mendaftarkan untuk laboratorium pengujian untuk tesnya, sehingga multidimensi itu kita memang perlu berperan erat untuk saling mendukung bagaimana ekspor dari desa. Jadi kalau saya ingin mensummarikan, tips untuk masuk pasar ekspor dari desa adalah kenali produk. Kami yakin sekali bahwa produk kita itu unik gitu ya, dan masih banyak dibutuhkan. Dan kelihatan aja kan dari orang-orang yang ekspor, mereka mau ngambil barang dari mana? Singapura nggak mungkin dia punya bikin sendiri, pasti dari Indonesia. Artinya ada gitu ya. Kemudian kenali pasar sasaran kita, membangun jejaring di dalam dan di luar negeri, dan bangun strateginya, manfaatkan juga teknologi, dan terus berupaya. Dan ini last slide saya adalah kami dari SDG Center, kami akan segera meluncurkan program manajemen pedesaan, ya, di program keahlian terapan 1 tahun, di mana teman-teman kerabat desa nanti bisa join dan bisa ikut, diharapkan bisa membantu bagaimana ekspor dari desa. Sekian dulu Pak Imam, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bu Dr. Janti Gunawan, paparan yang sangat menarik. Jadi para kerabat desa, tadi Bu Yanti menyampaikan berbagai produk, contoh produk ya, tidak banyak, tetapi dari situ kita bisa melihat sebenarnya banyak aspek yang bisa kita promosikan dari produk-produk desa tadi. Ada kopi, ada wedang uwuh, yang mungkin hal itu tidak nasional ya, tidak menginternasional, tetapi ini adalah tugas kita, bagaimana produk-produk yang tadi uniqueness-nya itu ada di Indonesia, itu menjadi produk-produk multinasional. Nah, ini adalah tugas kita semuanya, sebagaimana dalam Sustainable Development Goals itu. Jadi malam ini kita berbicara bagaimana Sustainable Development Goals, ada 17, kita capai melalui cara peningkatan ekonomi pedesaan melalui pasar ekspor. Terima kasih insight-nya Bu Dr. Janti Gunawan. Nah, pembicara kita yang kedua adalah Saudari Niyamah. Ya, masih muda ini, kaum milenial, ya, tidak seperti saya kolonial begitu. Alumni. Ya, okay. Yang penting jiwanya tetap milenial. Okay. Alumni dari desain produk itu ITS, direktur dari CV Robris Indonesia. Ya, sudah menghasilkan produk luar biasa, produk-produk luar biasa, masih muda, sudah menghasilkan sesuatu. Oke, baik, saya persilahkan
dari selamat. Mia. Terima kasih Pak Imam. Selamat malam semuanya. Selamat malam Bapak Ibu. Pak Kadis juga. Jadi sebentar saya full screen dulu. Iya. Kalau ditanya Robris itu apa, sebenarnya ini penjelasan singkatnya gitu ya dalam bahasa Inggris saya buatnya. We turn plastic waste into valuable product. Jadi kita menciptakan produk dari sampah plastik gitu. Nah, alasannya itu sebelumnya sebenarnya berawal dari waktu masih di bangku kuliah, waktu masih jadi mahasiswa, waktu itu semester akhir, kurang lebih semester 5. Terus kemudian karena di Surabaya itu panas sekali suhunya, dan kos-kosan waktu itu di lantai 2, jadi agak males gitu untuk ngangkat galon ke atas. Akhirnya sering beli minum dingin dalam kemasan plastik kali pakai. Nah, itu nggak langsung dibuang. Biasanya saya kumpulkan dulu, terpisah dengan sampah-sampah yang lain. Lalu teman-teman satu kosan itu ikut juga semuanya, ikut ngumpulin juga. Nggak kerasa nggak sampai 1 minggu malah itu langsung numpuk banget dan kerasa banget impact-nya. Kayak, wih, banyak juga ya sampah yang dihasilin. Ini baru satu kosan, belum kosan yang lain, belum teman-teman satu kampus gitu. Kalau misalnya harus ngumpulin, ini banyak banget gitu. Sedangkan ini saya foto sendiri di Kenjeran, satu-satunya pantai di Surabaya, dan sebenarnya cantik banget karena banyak kayak kulit-kulit kerang gitu di pantainya, tapi balapan gitu sama sampah-sampahnya gitu, sama sampah di laut gitu. Terus sebagai anak desain produk, waktu itu akhirnya terpanggil nih, lihat produk-produk berulang yang udah ada itu masih, menurut saya itu masih kurang nilai jualnya. Akhirnya terpikir gimana ya supaya bisa jadi produk baru yang nggak kelihatan gitu kalau itu tuh dari sampah gitu, sehingga nilainya juga bisa naik. Mungkin kita bisa memberi lebih lah ke pemulung atau pelaku-pelaku bank sampah gitu yang udah berperan banget gitu, berperan banyak untuk sampah-sampah kita gitu. Kemudian setelah melakukan eksperimen, akhirnya kita berhasil membuat beberapa produk. Di waktu kuliah itu masih fokus ke botol plastik gitu, botolnya yang jenis PET. Nah, terus akhirnya waktu setelah lulus 2018 mulai nyoba-nyoba lagi, eksperimen lagi dengan jenis-jenis plastik yang lainnya. Dan akhirnya pertama kali kita bisa pameran di Bintaro ini. Di Bintaro Design District kita kolaborasi dengan arsitek. Mereka membuat instalasinya, kemudian kita support furniturnya seperti ini. Jadi nggak full masih ada sebagian yang terlihat raw materialnya. Dan ini beberapa produk yang kita hasilkan. Ini ada video singkat tentang profil Robris.
Mungkin ini karena ada 2 device, saya share screen pakai laptop dan saya voice-nya dari HP, jadi ada suara berdenging. Ini videonya mungkin bisa dilihat di YouTube. Saya masukkan di YouTube juga, bisa search Robris Recycle gitu, ROBRIES Recycle gitu. Ada profil singkat dari Robris. Nah, ini proyek kita tahun lalu. Jadi tahun 2019 kita sempat dapat proyek yang agak besar di Singapura dari Mini Cooper waktu itu. Jadi Mini Cooper tiap tahun mengadakan pameran tematik di satu lokasi, tapi beberapa spot. Dan kita berkesempatan untuk mengisi 3 spot waktu itu. Jadi satu set full catur mejanya dan bidaknya. Kemudian ada spot yang menjelaskan kemana sih sampah plastik kita selama ini diolahnya seperti apa begitu. Kemudian di spot terakhir kita ada souvenir yang 600 pieces, ini full satu stand, satu booth kita isi souvenir dari sampah plastik gitu. Kemudian ini salah satu proyek kita di Bali untuk mengisi satu villa dari tangga, kemudian furnitur sampai papan menu dan hanging door-nya. Dan ini proyek terbaru kita di BSD Tangerang untuk satu kafe dari kursi, meja, dan bench-nya gitu. Nah, untuk bicara masalah ekspor, customer Robris itu udah banyak ada di luar. Selain tadi di Singapura, kita pertama kali ekspor itu ke Australia. Terus kemudian Malaysia juga banyak beberapa. Terus paling banyak sebenarnya di pasar Eropa, daerah Belanda dan UK gitu. Ada juga beberapa ke Amerika dan Kanada gitu. Nah, kalau bicara ekspor sebenarnya proses Robris bisa ekspor itu panjang sekali. Jadi dari start 2018 kita eksperimen lagi dari awal untuk bisa create produk yang bagus, hasilnya kualitasnya juga. Terus kemudian ikut berbagai komunitas dan support pemerintah yang ada. Kita sempat ikut Backcraft juga pameran beberapa kali di Inakraf, kemudian di Trade Expo gitu, dan Adiwastra juga. Jadi kita tiga kali ikut pameran dari Backcraft. Saya kita belum pernah pameran dengan Disperindak, Pak. Mungkin kedepannya bisa ada support dari Disperindak juga untuk pameran langsung ke target pasar kita yang di Eropa mungkin atau Australia. Nah, terus kita juga ikut komunitas recycle plastik yang itu secara global. Nah, itu yang akhirnya membawa Robris bisa ekspor gitu, bisa dikenal dari pasar luar dan terutama di pasar Eropa karena pendiri komunitasnya itu dari Belanda, dari Netherlands gitu. Terus dari komunitas itu mulai beberapa kontak dan akhirnya kita bisa mulai ekspor gitu. Nah, ini perjalanan Robris lumayan panjang dari 2015 mulai eksperimen, terus waktu itu join timnya sama teman-teman satu kosan dan satu jurusan. Tapi untuk sebuah bisnis jelas itu nggak balance gitu. Akhirnya karena punya visi juga beda-beda, akhirnya 2016 tuh benar-benar berhenti, menghilang kita. 2017 itu setelah saya lulus mulai sempat
ikut project juga sama dosen, terus akhirnya memutuskan untuk sayang nih kalau nggak dilanjutin gitu, karena udah sempet pameran sebelumnya dan ada komunitas juga Precious Plastik yang itu secara global dan emang fokus di recycle plastik gitu. Terus akhirnya mencoba untuk memulai lagi 2018, mulai eksperimen lagi, bikin produk yang kualitasnya baik seperti apa, terus cari marketnya Robris ini gimana, bisa nggak mencapai ke pasar luar juga seperti itu. Terus baru 2019 kita banyak di support juga dari pemerintah, terus baru kita bisa benar-benar nyampe ke kirim-kirim produk ke luar negeri seperti itu. Yaitu sekian dari saya, mungkin nanti lebih banyak ke tanya jawab mungkin ya Mbak, atau diskusi. Jadi ini tagline Robris, Let's Save Our Land of Paradise. Orang bilang tanah kita tanah surga, by Reduce, Reuse, Robris. Terima kasih Pak Imam. Baik, terima kasih Mbak Niam. Luar biasa sekali. Ini adalah salah satu upaya yang kita sebut sekarang trennya itu namanya circular economy. Bagaimana kita memperpanjang umur hidup dari satu barang. Jadi plastik tadi tidak langsung ke landfill atau ke tempat ini, tetapi plastik ini akan menjadi produk-produk lainnya. Bagi kerabat desa sekalian yang sekarang sedang di Zoom maupun sedang menyaksikan acara ini di aplikasi Google maupun Genflix maupun di desa maupun di desa, maka bisa kalau ada pertanyaan mungkin bisa dicatat dulu, nanti kita lanjutkan ke materi berikutnya. Telah hadir bersama kita Bapak Dr. Derajat Irawan. Selamat malam Pak Derajat. Selamat malam. Ya, lama tidak berjumpa ini selama pandemi. Saya sudah malam kedua ini berjumpa dengan Pak Derajat. Malam sebelumnya kita berbicara tentang FGD Pak Derajat malam itu, dan bagaimana UMKM menghadapi pandemi ini, gimana kita bisa rebound lah istilahnya begitu. Baik, Pak Derajat, tentu Pak Derajat punya banyak cerita ini, bagaimana meningkatkan ekspor Jawa Timur, terutama peranan dari UMKM. Oke, baik, saya persilakan Pak Derajat untuk berbagi bersama kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Imam Baihaqi, Bu Janti, dan beberapa tadi Mbak yang presenter tadi juga yang hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah bisa bergabung dengan ITS untuk berbincang-bincang tentang ekspor. Nah, tadi saya melihat memang baik yang Bu Janti, bagaimana sukses story-nya layanan atau komoditi kopi, komoditi tadi yang dikonsumsi oleh mungkin oleh dari negara lain. Kemudian Mbak yang belakangan tadi juga bagaimana kemudian cerdasannya mengelola limbah ya, mungkin menjadi barang komoditi yang ternyata bisa diekspor. Saya kira ini saya melihat ini satu hal yang luar biasa. Nah, hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang sifatnya itu lebih ke panduan aja, karena saya baru aja kedatangan tamu anak-anak muda umurnya 25 tahun. Jadi namanya kebetulan kalau nggak salah Mbak Yanti. Bagaimana dia itu menjadi eksportir yang sebenarnya, eksportir yang bertarung di pasar-pasar luar negeri dan juga di pasar-pasar dalam negeri. Karena yang dimaksud ekspor itu memang kebanyakan secara ekonomi itu yang antar negara. Tapi sesungguhnya ada terminologi juga yang antar provinsi. Itu masuk di dalam neraca perdagangan kita. Nah,
untuk itu, maka mungkin ini bisa menjadi masukan aja untuk teman-teman yang di pedesaan yang hadir pada kesempatan ini juga, terutama dari ITS. Yang saya lihat tadi ada semacam internasional bisnis ya kalau nggak salah ya. Ini mungkin bisa memanfaatkan agenda-agenda ini. Kami memang sudah melakukan, tapi memang kerjasama dengan ITS ini masih perlu dioptimalkan. Walaupun saya ini sebetulnya dulu muridnya Pak Imam Bayaki. Jadi ini mungkin kesempatan ini saya bisa menyampaikan. Jadi yang pertama saya akan cerita sepintas Jawa Timur, kondisi existing, kemudian ekspor impor seperti apa, upaya pemerintah seperti apa, kebijakannya seperti apa, programnya kira-kira seperti apa. Nah, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi. Karena kita sudah mengantarkan beberapa wirausaha baru yang betul-betul menjadi eksportir. Yang kita ajak ke pelabuhan, ke bea cukai, sampai kita temani selama setahun. Memang dari 20 yang jadi eksportir beneran sekitar 4-5 orang. Tapi itu terus kita lakukan. Nah, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi dan bersinergi dengan ITS maupun alumni maupun yang di pedesaan tadi itu. Nah, yang pertama adalah memang Jawa Timur ini sedang gelisah. Dalam arti akibat pandemi COVID ini ada penurunan pertumbuhan ekonomi dari 5,52 menjadi minus 1,51. Ini terjadi satu penurunan akibat pandemi COVID. Sehingga masalah ekspor ini menjadi penting. Karena daya dukung ekonomi Jawa Timur itu dibangun dari investasi, belanja pemerintah, belanja konsumen, dan kemudian ekspor dan impor. Jadi variabel ekspor ini menjadi bagian penting. Nah, ini salah satu yang kenapa hari-hari ini kami sangat konsen dengan ekspor, karena memang ekspor ini termasuk menjadi bagian untuk pertumbuhan ekonomi kita. Sementara industri kita juga menurun dari 6,85 turun menjadi minus 1,02. Apa yang terjadi ternyata? Ternyata adalah beberapa ekspor kita yang andalan ini kemudian impor bahan bakunya terhambat ketika pandemi COVID. Mulai dari masker, sponbonnya, medbolnya, karena ada pembatasan-pembatasan di negara asal. Kemudian belum lagi beberapa komoditi kita memang hampir 80% itu tergantung dari impor. Ini menjadi bagian penting untuk membangun apa sih sebetulnya upaya kita supaya ada substitusi impor. Nah, substitusi impor ini bisa dibuat oleh adik-adik tadi itu, bisa di pedesaan, bisa di perkotaan. Sebetulnya banyak substitusi impor yang bisa dimanfaatkan. Nah, bagaimana dengan perdagangan? Perdagangan juga sama. Dari 6,01 turun menjadi minus 4,9. Padahal neraca perdagangan ini banyak dibangun dari antar negara dan antar provinsi. Antar provinsi aja kita sudah dapat sekitar 200 triliun tiap tahun untuk neraca perdagangannya. Demikian juga dengan negara lain. Nah, sehingga ini saya kira menjadi bagian penting. Kira-kira nanti kita mau bermain di mana? Terutama adik-adik tadi yang mau bermain di ekspor, yang betul-betul menjemput akan difasilitasi, termasuk didampingi kalau memang betul-betul menjadi eksportir yang diminati. Nah, ini saya kira peranan Bu Janti ini sangat penting dalam kuliah ini nanti. Sehingga nanti kami akan menyiapkan satu infrastruktur. Sekarang ini kami sudah istilahnya itu meng-hire 4 doktor yang standby di kantor kami khusus untuk menganalisis data-data ekspor impor kita. Nah, ini saya kira akan luar biasa kalau bersinergi dengan adik-adik tadi maupun yang di pedesaan. Karena apa? Karena di dalam neraca perdagangan kita tahun 2019 kita masih pada posisi defisit. Pada posisi defisit minus 3,05. Masih pada posisi defisit di mana kita lebih banyak impornya daripada ekspornya. Ini kalau dilihat dari neracanya defisit 3,05 miliar US dollar. Artinya apa? Artinya kita kurang sehat ekonominya, kurang sehat. Dan itu selalu negara-negara tujuan impornya itu selalu di negara-negara yang sudah permanen lah. Tiongkok ini 31%. Kemudian Amerika Serikat 6%, Thailand 5%. Ekspor kita tetap di Indonesia juga sekitar itu aja. Jepang 15%, Amerika
13%, Tiongkok 11%. Apa artinya ini? Artinya adalah bagaimana kemudian kita membidik pasar-pasar yang tradisional ini yang jelas dan yang non-tradisional. Hari-hari ini mungkin Bu Yanti, Pak Imam bisa bergabung. Kami sudah berbagai misi dagang dengan antar negara. Besok ini dengan Jerman. Kemarin dengan Amerika. Karena apa? Karena kita ingin bertarung di dalam ekspor kita untuk meningkatkan neraca perdagangan kita. Nah, ironisnya ketika terjadi pandemi COVID tahun 2020 sampai Juli, kita memang ekspornya juga masih negatif. Ekspornya itu minus 4,17 year-on-year persen, kemudian impornya minus 14,8%. Artinya apa? Artinya kita memang cukup terpuruk. Tapi bukan hanya Jawa Timur, tapi hampir semua negara. Tapi kita bisa mengantisipasi, memang ini mengindikasikan memang perlu upaya-upaya untuk mendorong kegiatan kita. Tapi Juli dengan adanya beberapa masuknya barang-barang impor, kita ekspornya meningkat 13,06% month-to-month. Artinya apa? Artinya sudah ada pergerakan. Impor justru menurun. Menurunnya ada dua tandanya. Apakah keterlambatan bahan bakunya ataukah ada faktor yang lain. Dan selalu yang kita ekspor itu mesti yang terkait dengan potensi kita. Apa tembaga, apa lemak, apa kayu. Impornya selalu mesin-mesin, plastik, dan buah-buahan. Buah-buahan kita masih sebagian masih impor. Nah, untuk itu maka kita sekarang mencari simpul-simpulnya. Bagaimana kemudian agar penurunan ekspor Jawa Timur yang minus 4,17% ini bisa kita dorong. Bagaimana kemudian yang impor bahan baku yang minus 17% ini bisa kita kurangi dengan subsidi impor. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian. Nah, untuk itu nanti, apa itu adik-adik wirausaha baru, atau yang di pedesaan, atau yang di mana aja yang ingin menjadi ekspor, maka komoditi-komoditi apa sih sesungguhnya yang seksi untuk diekspor? Ini yang betul-betul bisa mengongkek ekonomi kita. Misalnya emas, ini masih primadona. Kemudian minyak kelapa sawit, ikan, udang, kertas, kemudian juga beberapa sorbitol, kemudian beberapa pintu kusen kayu, kemudian beberapa cincin pipih dari tembaga, beberapa bahan-bahan karbon aktif, kemudian cerutu, kemudian juga yang terkait dengan kerang, kipas, dan sebagainya. Ini sesungguhnya ada di Jawa Timur dan kita juga membangun jejaring dengan provinsi lain untuk mendorong ekspor kita. Nah, apa impor kita? Impor kita sebenarnya juga ada yang masih ada di sini. Apa itu yang terkait dengan tepung, kemudian jagung, kemudian pupuk, kemudian buah-buahan memang kita hampir masih impor. Bawang putih masih impor. Jadi kita memang memetakan sesungguhnya apa yang bisa disubsidi dan apa yang bisa dikembangkan untuk mendorong neraca perdagangan kita. Dan lagi-lagi kontribusi ekspor kita masih di bidang industri. Ini yang paling banyak. Sehingga kemarin justru kita itu surplus apa? Surplus karena APD kita, baik itu masker maupun hazmat, diekspor ke berbagai negara. Sehingga kita tetap mengandalkan industri pengolahan, baru pertanian dan migas dan yang lainnya. Tapi yang utama adalah kita non-migas. Lanjut. Nah, bagaimana dengan impor juga sama, bahan baku, bahan penolong. Itu masih menjadi bagian yang penting. Apa itu tembakau? Tembakau itu kita sebenarnya masih ada yang impor. Terutama untuk cerutu, untuk rokok putih, kemudian air susu, kita juga masih ada yang impor. Kopi, yang tadi ditampilkan itu juga masih ada yang impor. Nah, ini kan sebenarnya sayang, karena kita juga potensi kopinya masih banyak. Barang konsumsi kita juga masih impor buah-buahan. Jadi kalau kita nanti itu membangun BBI, apa bangga buatan Indonesia atau bangga produk Indonesia, kita ya biarpun kecut-kecut mestinya kita pakai jeruk lokal aja. Jadi artinya untuk mengurangi defisit neraca perdagangan kita. Barang modal kita juga masih impor dan sebagainya. Nah, ini beberapa hal yang menjadi existing yang terjadi, sehingga perang dagang, betul tadi Bu Janti, perang dagang Ibu ini sudah kita manfaatkan karena barang-barang dari Cina yang masuk ke Amerika dibatasi. Banyak Jawa Timur yang diuntungkan sebelum COVID, banyak diuntungkan, alas kaki dan sebagainya banyak yang diuntungkan. Nah, untuk itu maka kita tetap mendorong, termasuk mendorong
programnya Presiden, yaitu Bangga Buatan Indonesia, karena nyata-nyata adalah mendorong ekspor untuk kunci pertumbuhan ekonomi nasional, adalah mengembangkan pasar-pasar non-tradisional selain Amerika dan sebagainya. Kemudian perlu terobosan, kemudian perundingan-perundingan dimudahkan dan sebagainya atau diciptakan. Nah inilah kemudian nanti Ibu Janti, Pak Imam, kalau memang ada adik-adik atau siapa yang memang mau masuk di ekspor, memang ini paling tidak perlu edukasi secara praktek yang lebih fokus, mulai regulasi-regulasinya, kemudian bagaimana yang disebut dengan excellent product yang memiliki power market itu apa aja, kemudian emerging produknya kira seperti apa, kemudian juga yang terkait dengan program-program kita kira-kira apa aja. Ini yang bisa dimanfaatkan, termasuk BBI. Karena BBI itu juga program pemerintah untuk mendorong ekspor ada di dalamnya. Termasuk kebijakan kita. Mulai Permendak tentang 27, Permendak nomor 28, betapa banyak regulasi tentang ekspor impor. Betapa banyak termasuk yang terkait dengan ketentuan ekspor bahan baku masker dan sebagainya. Ya, ini yang menjadi bagian penting tentang ekspor kita, termasuk beberapa pandangan-pandangan untuk pemulihan ekonomi dari Prof. Erani yang kita undang kemarin juga memang mengharapkan ada satu intervensi ke IKN kita untuk ke pasar ekspor atau pada penyelesaian pasar yang lebih bagus. Nah, bagaimana dengan program kita untuk pemulihan ini? Maka nanti Bapak Ibu dan siapa aja yang ingin masuk di dalam program kita, yang pertama adalah bagaimana kemudian nanti yang mau ekspor, memang kita fasilitasi beberapa sertifikat halal, uji nutrisi, SNI dan sebagainya sesuai dengan nanti budget yang disediakan oleh Pemprov. Bagaimana kemudian kita ikut disediakan antar negara maupun antar provinsi. Bagaimana kemudian ikut pameran-pameran untuk promosi yang antar negara maupun antar provinsi atau yang di Jakarta dan sebagainya itu sambil menunggu memang ini eranya pandemi COVID. Tapi insya Allah kami memberanikan diri, mudah-mudahan sebelum tutup tahun kita ada offline, tapi pameran offline yang sesuai protokol COVID. Mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan, sekaligus kita lakukan hibrid. Bagaimana pameran yang offline itu didukung oleh online. Sehingga hibrid ini insya Allah yang pertama nanti akan dicoba, sehingga publik yang masuk ke online, offline-nya sebagian, yang lainnya bisa menikmati secara online. Nah, dalam hal untuk perdagangan internasional, kita juga mengoptimalkan bagaimana IKN ini bisa melakukan ekspor. Ini sudah dilakukan. Nah, kita ada namanya FTA tadi yang mendampingi. Bagaimana kemudian koordinasi dengan instansi terkait, dengan kementerian, dengan dinas-dinas, dengan balai karantina. Bagaimana kemudian satu-satunya provinsi di Indonesia kita yang punya data ekspor impor, namun memang tidak semua orang bisa membuka, tapi beberapa bisa dibuka untuk melihat bagaimana potensi-potensi pasar dan jenis produk yang diminati oleh negara-negara lain. Termasuk kita juga ada klinik index center. Apakah ada kesulitan terhadap ekspor kita atau impor kita? Ini juga difasilitasi dan beberapa business matching yang kita lakukan. Nah, itulah kira-kira gambarannya. Dan yang paling penting, Permendak 13 ini harus dipahami. Apa itu barang dibatasi, apa yang barang dilarang ekspor. Ini ada beberapa regulasi-regulasi yang cukup banyak. Yang dibatasi diantaranya beras, perak, pemurnian, dan sebagainya. Kemudian kopi, ini termasuk yang dibatasi, yang ada regulasinya. Tapi coklat tidak. Supaya nanti di dalam perjalanannya itu termasuk terhadap barang-barang bekas yang diekspor, itu negara tujuan juga beberapa punya regulasi sendiri. Karena asalnya dari limbah misalnya, atau barang bekas. Ini yang harus diedukasi dulu, termasuk apa barang yang dilarang diekspor, dan mana yang barang bebas. Semua bisa dilakukan untuk diekspor dan sebagainya. Nah, itulah kira-kira, sehingga dengan kata lain, untuk Jawa Timur, yang pertama adalah apakah kemudian ekspornya komoditinya ini komoditi yang berkeunggulan. Apakah mamin, apakah kayu, apa kimia, apa tembakau, apa yang lainnya. Apakah kemudian bisa membantu untuk prosedurnya ekspor kita mudahkan.
diplomasinya bagaimana kita dorong dan sebagainya. Ini adalah beberapa agenda-agenda yang dilakukan, termasuk beberapa pameran-pameran. Nah, sebelumnya memang kita inkubasi di dalam bentuk IKM paripurna. Kalau itu masih paripurna, pertama mulai bahan baku. Bahan bakunya seperti apa ini? Terutama kalau nanti untuk diekspor. Kami juga punya layanan, apakah UPT kulit, UPT makanan minuman, UPT kemasan, UPT pengujian barang untuk ekspor, UPT logam. Baru kemudian difasilitasi sertifikasinya, akinya. Baru kemudian bagaimana kemasannya, barcode-nya. Baru kemudian pasarnya. Dia layak untuk ekspor dalam negeri atau ekspor luar negeri atau antar provinsi atau antar kabupaten dengan beberapa promosi dan dikurasi dulu oleh ahlinya. Apakah kemudian memang layak? Nah, ini beberapa dan kita sudah mulai kelas ini sudah mulai dibuka beberapa kesempatan nanti mungkin bisa diundang ya Pak. Beberapa kita akan lakukan mulai beberapa sudah ada online, offline di beberapa kabupaten. Insya Allah 4 atau 5, saya lupa. Nah, dari situlah kemudian kita lihat nanti ini mau ikut apa sih sebetulnya ini pameran yang bertaraf apa ini? Apa komoditi yang kita bina tadi itu termasuk yang untuk yang Amerika ini bahasa Inggrisnya juga diminta yang lancar misalnya. Ini juga karena paparan ini juga menjadi bagian yang penting. Nah, berikutnya juga kita ada yang saya sampaikan tadi ada FTA Center yang membimbing di dalam satu regulasinya tentang ekspor impor ini di Jalan Bedung Doro. Mungkin Bu Janti pernah ke sana. Ini beberapa expert yang kita hire untuk memanfaatkan jejaring kita. Nah, bagaimana dengan perguruan tinggi? Misalnya ITS dengan Disperindak ini, misalnya ini. Nah, kami melihat bahwa ini saya kira luar biasa. Bagaimana kemudian kita menghasilkan SDM yang kreatif. Jadi yang dibangun dari perguruan tinggi dengan Disperindak. Karena kami punya Jatim IT kreatif. Adik-adik yang kita inkubasi di Ngagel sama di Malang. Dia menciptakan satu karya-karya kreatif digital yang kita fasilitasi semacam pesantren digital. Semacam. Ya, Jatim IT kreatif. Bagaimana kemudian membangun inovasi, menciptakan yang cerdas dan sebagainya. Ini saya kira kalau bersinergi dengan ITS, ini saya kira luar biasa. Termasuk yang terkait dengan pelatihan-pelatihan, penelitian, pengabdian masyarakat. Kalau kemudian misalnya kita secara tematik mengangkat satu tema tentang ekspor pada suatu entitas komoditi tertentu, maka luar biasa. Sebagai contoh begini, Pak Imam, Bu Janti. Misalnya kita mau bisnis mending dengan Amerika. Maka eksporter yang gajah yang di Jawa Timur dan importer di Amerika yang gajah, ini harus kita style dulu supaya mereka nanti bisa maksimal. Demikian juga kalau kita dengan Jepang, gajahnya dulu kita kenali dulu. Gajah-gajah inilah yang nyata-nyata transaksi besar. Baru kemudian ikutannya yang pemula-pemula itu bisa nggak ditawarkan juga di sana. Ini saya kira kalau didorong saya kira luar biasa. Karena antar pulau sudah berjalan. Yang antar negara kita harus merekrut gajah-gajahnya dulu. Gajah-gajah yang memang petarung di bidang ekspor dan petarung di bidang impor. Nah, demikian juga yang terkait dengan training dan pelatihan ekspor, pendampingan pembentukan startup bisnis ekspor. Saya kira ini bisa dilakukan dengan tidak sulit kalau kemudian bisa bersinergi karena perguruan tinggi punya SDM, punya dosen-dosen yang cukup handal, kami punya IKM-nya, punya beberapa fasilitasi yang mungkin bisa dikerjasamakan. Selama ini kita memang di era pandemi COVID ini memang budget kita banyak diarahkan ke penanganan COVID, sehingga ini kami bekerja sama dengan beberapa BUMN dan banyak expert-expert yang relawan dari perguruan tinggi sekitar 7-6 yang bergabung dengan kita untuk memberikan support keilmuannya pada kita baik untuk perdagangan dalam negeri, industri maupun perdagangan luar negeri. Ya, saya kira ini bisa menjadi bagian penting untuk membangun kondisi pemulihan ekonomi kita lebih dipercepat dengan beberapa kegiatan yang mendorong perdagangan kita, baik ekspor maupun yang terkait dengan antar pulau. Mungkin itu Pak Imam, Bu Janti, dan Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan nanti
beberapa kegiatan termasuk pendampingan, pemberdayaan ini bisa kita lakukan bersama-sama. Dan saya lihat luar biasa ini apresiasi pada kegiatannya Pak Imam dan Bu Janti. Ini bisa ditindaklanjuti lagi, di lebih tematik lagi, saya kira ini lebih bagus lagi. Kita siapkan misalnya dengan time schedule yang bagaimana, nanti bisa dilanjutkan untuk yang lebih teknis lagi. Saya kira itu Pak Imam, Pak Bu Janti, dan Bapak Ibu sekalian. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Derajat, luar biasa. Sebenarnya apa yang disampaikan Pak Derajat ini memberikan banyak opportunity bagi kita semuanya. Bagi kerabat-kerabat desa yang ingin meningkatkan capability dan kapasitinya, para UKM, baik ke teman-teman muda semuanya. Nah, Bapak Ibu, kita masuk kepada sesi tanya jawab ya. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa disampaikan melalui chat room atau bisa raise hand. Baik, ini ada pertanyaan dari Ibu Irianti Malang, ya, produsen minuman. Saya persilahkan untuk berbicara. Saya persilakan Ibu Irianti. Ini mah diatur. Halo, halo Ibu Irianti. Selamat malam, Pak. Ya, silakan. Selamat malam. Mungkin videonya dinyalakan juga biar tahu kita. Oke. Kalau berkenan videonya juga bisa di... Sudah mute. Oh, sudah mute. Oke. Ya. Oke, silakan. Saya persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Pak Derajat. Halo Bu Janti, terima kasih atas kasih kesempatan. Perkenalkan saya Irianti, produsen wedang uwuh dari Malang. Saya adalah salah satu binaan dari ITS yang kemarin mahasiswanya membantu saya dalam produsen mengembangkan produk saya untuk bisa dikenal di luar negeri. Satu, kepada Pak Derajat saya mau minta tolong Pak tanya ya. Ini saya kan dari desa Pak. Sebetulnya wedang uwuh itu banyak sekali diminati dari luar negeri, tapi terutama bukan bule Pak. Mereka adalah diaspora atau orang-orang yang ada di orang Indonesia yang ada di luar negeri. Nah, kendala saya adalah satu, kemarin itu ada yang orang Belanda, satu itu mereka minta nutrition fact. Sekarang sudah dapat dan difasilitasi oleh UPT di Samarinda di Malang sudah dapat. Yang kedua ternyata untuk regulasi lagi untuk bisa ekspor itu adalah ada perizinan untuk BPOM Pak, karena ini menyangkut minuman ya, apalagi minuman herbal. Nah, ini jadi kita juga apakah dari Disperindak Provinsi Jawa Timur ada pendampingan atau memfasilitasi untuk pengurusan izin BPOM Pak. Terus yang ketiga lagi ya Pak ya, maaf. Ya, ini nggak mungkin Pak IKM desa kayak saya ini untuk kapasitas produk untuk ekspor itu segede satu kontainer nggak mungkin. Saya punya usul gimana Pak kalau misalnya Disperindak Jawa Timur itu punya buyer di suatu negara yang satu kontainer itu isinya mungkin beberapa produk unggulan Jawa Timur. Jadi setiap IKM nggak harus satu kontainer Pak, tapi satu kontainer kita bisa isi dari beberapa macam produk. Jadi kan agak ringan dan itu nggak berbelit-belit Pak kalau yang mengajukan adalah Disperindak. Mungkin itu saja dulu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Irianti dari Malang. Ini produsen wedang uwuh ini tadi. Jadi ya, menarik Pak Derajat. Wedang uwuh ini ternyata diminati oleh para diaspora ini yang kangen dengan produk-produk Indonesia.
Dan tentunya nanti harapannya kan para mitra mereka, ekspat-ekspat kita yang ada di luar negeri bisa memberikan ini. Nah, tadi pertanyaannya Pak Derajat saya ulang ya. Tadi nutrition fact-nya sudah dapat, sudah ada yang dibantu. Yang ini tentang bagaimana, apakah apa yang bisa dilakukan atau apa dukungan apa untuk pengurusan BPOM, Pak. Ya, jadi mungkin food safety-nya mungkin ya, food safety. Dan yang kedua, tentu kalau kita ekspor, kalau ekspornya kurang dari 1 kontainer itu kan mahal jadinya. Mungkin harus ada strategi nih. Bagaimana satu, kalau kapasitas tidak bisa ditingkatkan, berarti kan pengirimannya yang harus ada strategi supaya istilahnya itu full truckload ya. Nah, monggo Pak Derajat. 2 pertanyaan tadi tentang BPOM dan tentang strategi untuk pengirimannya. Terima kasih Pak. Ya, silakan. Jadi ini Bu Irianti ya. Ini saya kira bagus. Jadi Bu Irianti yang di Malang ini punya pengalaman dan juga punya saran-saran. Intinya memang yang pertama karena Ibu ini bergerak di bidang industri makanan, minuman terutama yang dimaksud ini, maka yang paling penting adalah setelah tadi uji nutrisi difasilitasi oleh Dinas Perindak Provinsi, maka adalah BPOM. Nah, BPOM ini memang mempunyai regulasi sendiri, aturan-aturan sendiri, bagaimana kemudian dicukupi mulai dari tempat produksinya dan sebagainya. Ini tentu menjadi bagian yang penting. Untuk itu sebetulnya kemarin sudah kita undang BPOM, kemudian dari yang halal, kemudian dari BSN. Mungkin Bu Rianti sempat ikut enggak ya? Jadi intinya memang nanti tetap diikuti aja prosedurnya dan nanti kita akan tetap membackup nanti kira-kira apa. Karena memang BPOM ini lembaga yang punya regulasi sendiri. Sehingga menurut saya dari saya kunjungan ke beberapa IKM beberapa hari ini juga minggu-minggu sebelumnya sesungguhnya tidak sulit. Hanya tinggal kita serius enggak untuk mengikuti arahan dari BPOM, terutama biasanya tempat produksi dan sebagainya. Ini juga menjadi bagian penting. Tapi sungguh demikian, nanti coba Ibu menghubungi PMPI yang di Malang, di sana ada namanya Bu Anggreni. Nanti kapan ke sana, kalau perlu berapa nanti yang perlu kita temukan dengan BPOM, apa sesungguhnya kesulitan-kesulitannya seperti apa. Apakah kemudian terkait dengan infrastruktur dapurnya, apa yang terkait dengan apa. Nah, ini saya kira bisa menjadi penting. Tapi kalau namanya minuman, maka BPOM menjadi bagian yang sangat penting. Karena memang itu regulator yang mengatur tentang MAMIN. Tentang usulan bagaimana kemudian kalau kontainernya disatukan itu saya kira bisa aja ditampung dulu Mbak ya, karena memang itu juga banyak hal. Tapi memang kita selalu membangun jejaring dengan ITPC kita yang ada di negara-negara lain maupun ADAC. Ini membicarakan juga tentang terkait dengan pengiriman dan sebagainya. Sehingga bisa aja terjadi di dalam konten itu campuran. Bisa aja pernah terjadi beberapa komoditi yang disatukan. Tapi itu memang harus dikoordinasikan dulu kira-kira yang pemberangkatan yang seperti apa dan sebagainya. Itu saya kira menjadi ide yang bagus. Nah, coba nanti di Malang misalnya atau dikoordinasikan asosiasi makanan minuman, berapa yang bisa mau diekspor kemana dan sebagainya, itu sangat dimungkinkan, cuma memang perlu penjadwalan dan sebagainya, mensinergikan dari berbagai yang akan keberangkatan dengan logistiknya kita dan sebagainya. Ini juga menjadi bagian penting. Saya kira itu Bu Irianti beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Nanti segera aja ketemu dengan Kabid Perdagangan Internasional. Selain Bu Anggreni, nanti dengan Pak Edi. Apa yang dialami, apa yang disampaikan Ibu,
insya Allah ini bisa dibicarakan. Itu ya Bu. Baik, terima kasih Pak Derajat. Yeah. Jadi Bu Irianti tadi sudah ada fasilitasi dari BPOM. Jadi Disperindak siap memfasilitasi. Jadi biasanya kan kalau belum memenuhi standar tertentu, perlu peningkatan kapasitas ini Pak, berarti ya kapabilitas, ada mungkin perlu penambahan apa atau di training apa. Itu kira-kira siap nggak Disperindak meng-coaching Pak ya? Ya harus. Oke, jadi kita temani nanti. Ada coaching, ada pendampingan supaya sampai gitu. Tentu seperti apa. Baik. Nah, tentang ide kapasitas tadi itu sangat bagus sekali idenya kalau bisa diakomodasi, yaitu namanya consolidated shipping ya. Jadi ada mengkonsolidasikan beberapa ini. Nah, jadi saya undang Bu Yanti, ini punya banyak ide ini Pak Derajat. Ya, silakan. Itu tentang pameran atau tentang ini. Bagaimana pengalaman Bu Yanti membawa pameran ke Australia, produk mix-nya. Pak Derajat, saya dulu pernah mendampingi UKM dari Disperindak Jatim ke pameran di Sydney dan juga pameran di Selandia Baru. Pada waktu itu Safrida Pak, terus Safrida Snack, kemudian bumbu bambu itu respons pasar memang terhadap produk-produk snack Indonesia itu sangat bagus. Tapi yang terjadi sama seperti yang disampaikan oleh Ibu Irianti, mereka maunya tuh sering kirim, sedikit, barangnya banyak. Jadi cepat gitu perputarannya. Nah, yang mungkin kita perlu lakukan kan berarti kan konsolidator ya Pak. Untuk UKM-UKM yang kelasnya memang sudah comply, sudah cocok lah, semua udah punya semua peraturannya bisa masuk. Nah, kami sebetulnya ingin Pak dari lab ESME saya di bawah Lab Entrepreneurship dan ESME itu Small Medium Enterprise. Kami pengen sebetulnya para mahasiswa ini jadi konsolidator, punya bisnis gitu Pak, sehingga mereka bisa sambil mendampingi dan juga sambil latihan ekspor. Nah, mungkin ini yang saya mau nodong sama Pak Derajat gitu ya. Kalau kita bisa melakukan itu, memastikan semuanya comply, karena kan nggak mudah juga Pak. Barangnya kecil-kecil tapi dari berbagai macam sumber, sehingga bisa ekspor dari Jawa Timur akan lebih mudah gitu. Kita punya mahasiswa-mahasiswa yang siap. Kemudian yang berikutnya tadi terkait dengan BPOM, sebetulnya dari tiap tahun kan kita ada kerja praktek. Nah, mahasiswa itu, kalau dulu itu dari saya kan S1-nya dari teknik industri ya Pak. Jadi dulu pertama sebelum ada manajemen bisnis, gabungnya dengan teknik industri, di sana juga ada kerja praktek untuk membantu compliance itu. Jadi kalau kita mau bikin percepatan, monggo. Nanti mungkin dari SDG Center yang memfasilitasi Pak kerjasama, sehingga bisa across department dan bisa kita kroyok rame-rame biar UKM-nya bisa naik pangkat cepat gitu Pak. Sama-sama maju mungkin. Ya, itu dulu Pak, mungkin terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yanti masukannya. Jadi ini ada peluang yang cukup bagus Pak Derajat. Bu Yanti sebagai Deputi Sustainable Development Goal Center. Malam ini juga hadir Ibu Dr. Agnes Tuti Rumianti yang juga beliau adalah Ketua SDG Center di ITS, punya juga banyak binaan. Bu Agnes, apa kabar? Ya, oke. Agnes, oke, baik. Jadi ini kita bisa banyak peluang kerjasama ABG lah istilahnya, akademisi, bisnis, dan government. Kami dari ITS siap membantu untuk bagaimana rekan-rekan kita, kerabat-kerabat desa kita, kerabat-kerabat UKM kita meningkatkan capability-nya. Nah, kita saling mengisi lah win-win solution. Mahasiswa mempunyai tempat lahan praktek untuk ini. Ya, ini bagian dari idenya Mas Menteri nih Pak, Kampus Merdeka. Kampus Merdeka. Kita ITS memang sudah menyiapkan beberapa kurikulum bagaimana kita itu mempunyai dampak kepada UKM-UKM yang di sekitar kita. Ini sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Mas Menteri. Sudah kita sebenarnya sudah melakukan ini, jadi kita tinggal mengekspan aja ini. Insya Allah nanti bisa dilakukan kerjasama antara Disperindak Jatim dengan SDG maupun dengan beberapa departemen agar terjadi
beberapa proyek untuk masyarakat. Yang berikutnya tentang kapasitas tadi, ya itu menarik Pak. Mungkin ini saya jadi moderator, tapi saya boleh ngasih ini, boleh ya Bu Yanti? Pengalaman dari saya dulu ketika sekolah itu sama dengan Bu Yanti di Australia kebetulan. Kalau hari Minggu, hari apa itu kerja di toko Pak. Tokonya adalah toko yang menjual barang-barang Indonesia. Bumbu rawon, bumbu ini macam-macam. Itu apa yang disampaikan oleh Bu Irianti sebenarnya sudah dilakukan. Jadi saya waktu itu bertugas membongkar kontainer. Jadi kita bongkar kontainer, isi satu kontainer itu tidak satu jenis. Ada kecap, ada bumbu, ada ini. Nah itu mungkin. Jadi yang mungkin diperlukan oleh kita adalah misalnya Jawa Timur nih, kita cari kontak poin toko-toko Indonesia yang ada di luar negeri. Kalau di Melbourne itu ada toko namanya Nelayan kalau nggak salah. Saya tahu di Belanda itu banyak. Nah, kalau kita tahu titik poinnya, maka UKM kita itu bisa ekspor tanpa harus dengan kapasitas besar. Kalau kapasitas besar kan jadinya pabrik yang besar itu. Yang kedua, mungkin strategi kedua, kalau kita bisa mensinergikan UKM sejenis. Ya. Mungkin yang kita dulu berbicara, saya diskusi dengan Pak Derajat waktu itu tentang community branding ya Pak Derajat ya. Idenya Pak Wagub, bagaimana UKM yang kecil-kecil ini menyatu begitu, membentuk satu merek bersama gitu. Atau kalau ini wedang uwuh merek Bu Irianti, wedang uwuh merek ini, kita bisa gabungkan sehingga kapasitas itu bisa tercapai. Atau wedang uwuh dengan wedang-wedang sejenis lainnya. Jadi dalam satu kontainer itu menjadi barang. Ini usulan dari saya, tapi tentu ini perlu riset, perlu kajian yang mendalam agar bisa dilakukan. Baik, yang berikutnya ini kita masih punya waktu sekitar 10 menit. Ada pertanyaan dari Bu Tuti, monggo Bu Tuti, langsung aja nih pertanyaan. Mungkin saya jawab dulu yang Bu Janti. Oke, silakan Pak. Monggo. Jadi Bu Janti, ini saya kira tidak terlalu sulit. Nah, jadi bagaimana tinggal yang pertama adalah kita nanti bikin MOU antara Disperindak dengan ITS, nanti siapa lembaga apa, SDGs apa. Kemudian dari situ nanti kita sepakati apa yang bisa kita fasilitasi. Sebagai contoh begini, misalnya nanti kita buka semacam web atau aplikasi antrian yang mau kemana-kemana itu IKM kita, binaan kita. Nanti akan saya sambungkan dengan jasa logistik. Coba saya dengan Bu Ivi. Nah, dari situ nanti kita ikut yang mana, yang mau kemana itu bisa ikut antrian itu. Nah, tinggal nanti bagaimana nanti SDM di ITS yang mau memfasilitasi IKM-nya, kami yang berkoordinasi dengan regulasi yang ada di bandar, di pelabuhan, bea cukai dan sebagainya. Sehingga nanti bisa kita lakukan fasilitasi. Nah, tinggal sekarang kita nanti di dalam kita bicarakan secara teknis nanti IKM mana aja yang kira-kira bisa atau mau mengirim kemana-mana. Biasanya orangnya juga tertentu, belum begitu banyak, tapi nggak apa, kita tampung aja. Ada kecap, ada mie, yang masih ada lowongan-lowongan itu bisa dimasukkan di situ. Dan memang itu sekarang sudah ada oleh sektor swasta, ditampung-tampung gitu, tapi memang kenal, saling kenal. Mereka seperti yang dilihat oleh Pak Imam tadi. Kalau kita mau memfasilitasi, saya kira tidak sulit. Yang kedua, kalau memang dari ITS nanti memang ada satu ruang lingkup untuk pendampingan pada IKM, maka kita bisa bersama-sama nanti. Misalnya kita selesaikan dengan BP POM, misalnya mana dulu. Mari kita fasilitasi, kita dampingi dari ITS apa, dari kita apa. Nanti kita mulai dari kita bicarakan di dinas sampai kita terjun ke lapangan untuk membantu. Mungkin kita secara bertahap. Saya kira itu sangat dimungkinkan. Nanti kami dari sisi regulasinya dan fasilitas yang kita punya, ITS dari sisi apanya, itu saya kira tidak sulit.
Hanya mungkin yang penting adalah kita bikin payungnya, nanti kita starter, kita rumuskan Bu Janti, kemudian kita bikin rencana aksinya kira-kira seperti apa. Saya kira bagus ini Bu. Gitu Pak Imam, Bu Janti. Baik, terima kasih. Terima kasih ide yang menarik ini Pak. Kita bisa realisasikan kerjasama. Fakultas kita ini Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital itu end-to-end Pak. Jadi mulai di desain produk, desain packaging, desain proses, manajemennya, marketingnya, sampai ke eksportirnya nanti ada kita satu paket ini. Bu Tuti, monggo Bu Tuti, ini ada pertanyaan dari Bu Tuti. Saya persilakan. Terima kasih Pak Derajat, mudah-mudahan masih ingat saya. Selalu ingat ini beliau ini lama sekali tidak ketemu ini. Derajat, jadi saya dengan Bu Yanti itu sekarang berada di Pusat Kajian Sustainable Development Goals. Jadi salah satu tujuannya itu ya membantu UKM juga ya, karena kan kita ingin supaya terutama masyarakat itu bisa meningkatkan dan kemudian meningkatkan ekonominya gitu ya. Jadi mereka menjadi lebih sejahtera. Nah ini saya itu beberapa kali kalau lihat produk-produk di luar negeri itu kok kelihatannya pemerintah ini punya standarisasi. Pemerintah, katakan misalnya Jepang, itu sepertinya kan hanya untuk makanan saja gitu ya, seperti Tokyo Banana yang saya lihat itu kan di mana-mana kualitasnya sama, kemasannya sama-sama bagusnya. Saya nggak perhatikan mereknya, tapi rasanya kok kita beli di mana saja itu nggak masalah gitu. Tapi kalau di kita ini walaupun judulnya sama gitu, tapi rasanya nggak sama, kemasannya nggak sama, dan memang tidak terstandar. Nah, saya pikir kalau itu memang untuk kepentingan ekspor, saya mengartikan ekspor itu tidak harus dikirim pakai kontainer. Ada orang datang ke Indonesia, kemudian dia bawa oleh-oleh, itu kan juga kita anggap saja itu ekspor kecil lah gitu ya, karena dia berani membawa barang itu pulang. Nah, maksud saya gini Pak, apakah memang di pemerintah kita itu, khususnya di Provinsi Jawa Timur, itu sudah menggagas standarisasi seperti itu, terutama untuk produk-produk yang memang sangat diminati oleh luar negeri, sehingga orang itu beli di mana-mana nggak akan kecelek. Dan dia yakin bahwa produk itu mutunya bagus, sehat, gitu ya, dengan kemasan yang cantik, sehingga dia siap untuk diekspor. Karena kalau misalnya yang saya ingat sekali dulu Pak Dekarwo itu selalu bilang, mau makan wajik aja yang satu kelemesan, yang satu kekerasan kan gitu ya Pak. Yang satu kemanisan gitu, yang satu kurang manis. Itu kan nggak standar. Padahal sebetulnya itu makanan yang... ini karena waktunya sudah mendekati jam 8, ini pertanyaannya sudah dapat tadi. Bagaimana standarisasi itu penting Pak. Ya, standarisasi penting agar sama rasa, kekenyalan dan sebagainya. Apakah ada program untuk pendampingan atau dalam rangka standarisasi? Bahkan mungkin peraturan ya. Dan mungkin peraturan mungkin Pak ya. SNI-nya lah katakanlah. Iya. Baik, saya persilakan Pak Derajat. Iya. Pak, ini terima kasih nih Bu Agnes. Mohon maaf waktu kita tinggal 4 menit ini Pak ya. Mohon maaf teman-teman semuanya. Oke. Ya, jadi ini terima kasih. Bu Tuti ini. Jadi kebetulan memang di sini ada perwakilan BSN. Itu berkantor kebetulan di kantor Disperindak. Nempel sebenarnya. Jadi silakan nanti Ibu kita antar, kita fasilitasi untuk mendiskusikan tentang standarisasi, mana-mana regulasi tentang standarisasi, baik itu komoditi apa dan sebagainya. Dan itu kenapa tidak? Kalau emang regulasinya mengatur ya kita tetap kita bantu untuk terstandarisasi. Nah, jadi silakan nanti Ibu bisa kontak. Jadi ini Bapak Ibu semuanya kalau nanti ini nggak cukup waktunya, silakan nanti berinteraksi dengan Pak Edi, kabitnya ini. Mungkin yang belum sempat ditanyakan bisa kita ketemu, termasuk Bu Tuti tadi. Jadi nanti
ada beberapa regulasi tentang standarisasi nanti akan diberikan. Kalau perlu kapan kita undang untuk, kemarin sudah kita undang untuk apa namanya mengedukasi tentang standarisasi. Baik itu komoditi apa, ada aturannya dan sebagainya. Ini sudah kita standarisasi dan ada pengujiannya. Ada beberapa yang harus diuji di lab. Nah, kita punya lab pengujiannya itu di Injoko 1, di Jember 1. Jadi nanti ada aturannya, ada pengujiannya juga. Kemasan juga sama. Kita punya UPT kemasan. Bagaimana kemudian kemasan yang dijinjing jadi lebih enak, itu sudah dikonsultasikan di UPT kita yang di Trosobo. Jadi Ibu nanti bisa monggo, nanti kita tunggu timnya. Nanti baik yang standarisasi, yang kemasan, atau nanti yang logistik, kita akan bicarakan secara tematik. Insya Allah rencana aksinya kita ada dari pertemuan ini. Ini saya kira, saya terima kasih Bu Agnes, Pak Imam, Bu Janti, nanti bisa diagendakan jadwal waktunya, termasuk standarisasi tadi. Itu saya kira Pak Imam. Oke. Baik. Terima kasih, menarik sekali. Jadi sebenarnya banyak peluang di sekitar malam ini, baik itu standarisasi maupun bagaimana menurunkan variabilitas produk yang dibicarakan oleh Bu Tuti tadi. Satu kemasan, Bu Isya, ada yang atos, ada yang nggak atos, nah itu berkaitan dengan pelatihan-pelatihan tentang standar kualitas. Baik, para kerabat desa yang dimanapun Anda berada, baik yang terhubung melalui aplikasi Zoom maupun terhubung melalui aplikasi YouTube dan aplikasi TV Desa, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Bincang Desa untuk meningkatkan ekspor, meningkatkan kehidupan kita, meningkatkan perekonomian kita semuanya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan dari Sustainable Development Goals. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih kepada para narasumber, Ibu Dr. Janti Gunawan, Bapak Kadis Perindak Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Derajat Irawan, Mbak Niam, para milenial, dan juga terima kasih kepada pendukung acara kita yaitu dari TV Desa. Silakan saksikan terus TV Desa untuk meningkatkan dan menguatkan desa kita. Selamat malam. Baik.